Kaisar Naga Abadi Chapter 3681 Bahasa Indonesia. Bab 3681, Lereng Pemakaman Naga. Tanduk Naga Surgawi Purba, keterampilan rahasia asal-usul, melayang di atas kepala Luming. Ini, ketika Aoyan, Ao Guan, Ao Cheng, dan yang lainnya melihat tanduk naga surgawi purba di atas kepala Luming, mata mereka terbelalak karena terkejut, ragu, dan tidak percaya. Ini, mungkinkah ini tanduk naga surgawi yang tak terlupakan? Aoyan berkata dengan suara gemetar. Dia tampak tidak percaya. Benar, itu adalah tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Aku melihat bahwa keterampilan rahasia asal yang telah kamu bangkitkan tampaknya tidak memiliki tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Kata Luming. Memang ada beberapa keraguan dalam hatinya. Selama kurun waktu ini, dia telah melihat banyak orang dari ras manusia naga, namun tak seorang pun telah membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Bahkan naga dewa bercakar 9 seperti Aoyan, Ao Guan, dan Ao Cheng, serta naga dewa bercakar 8 lainnya, belum membangkitkan tanduk naga dewa purba. Sebaliknya, mereka telah membangkitkan keterampilan rahasia asal lainnya. Itu benar-benar tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Keterampilan rahasia yang legendaris. Mata Ao Guan dan Ao Cheng terbuka lebar, menatap tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Aoyan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, wajar saja kalau kita tidak membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Faktanya, dalam sejarah klan naga, mereka yang bisa membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan sama langkahnya dengan bulu phoenix dan kastanya air. Mengapa? Luming sangat terkejut. Dia mengira klan naga dapat dengan mudah membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Itu karena itu adalah tanduk perang suku naga. Setelah tanduk naga surgawi purba digunakan, ia dapat memanggil jiwa naga dan memerintah puluhan ribu naga. Siapapun yang membangkitkan tanduk itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari suku naga. Namun sayang sekali, terlalu sulit untuk membangkitkan tanduk naga surgawi purba. Dalam sejarah klan naga, hanya ada sedikit orang. Aku tidak menyangka bahwa kamu, anggota klan naga, benar-benar dapat membangkitkan tanduk naga surgawi purba. Aoyan mendesah. Namun tak lama kemudian, mata Aoyan menjadi semakin cerah. Luming, kau mencari kuburan naga suci karena kau ingin menggunakan tanduk naga suci purba untuk memanggil jiwa naga, kan? Aoyan menebak pikiran Luming. Tidak buruk. Luming mengangguk. Ya, dengan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan, kita dapat memanggil jiwa naga dari generasi sebelumnya. Kita pasti dapat membunuh kesayangan surga dari semua ras. Kata Aoyan. Baiklah, haha, mari kita hajar dia. Ao Guan juga bersemangat. Pada saat ini, ekspresi Luming berubah. Dia menemukan bahwa ada video yang dikirim dari Dream Divine Jade. Dan EBSCP, dengan sebuah pikiran, giok Dewa Mimpi mulai bersinar, dan sebuah gambar mulai muncul di udara. Dalam gambar tersebut, ada sekelompok pemuda. Mereka jelas merupakan para jenius dari berbagai ras. Para teladan berbagai ras berdiri tinggi di udara, sementara sekelompok besar tokoh berlutut di tanah di bawah. Tokoh-tokoh tersebut semuanya berasal dari ras manusia naga dari seluruh planet induk ras naga. Di depan para manusia naga ini, ada beberapa naga suci yang tergeletak di tanah dengan aura lemah. Luming, dan mereka yang dari klan naga, dengarkan baik-baik. Mereka hanya sebagian kecil dari kelompok itu. Sebaiknya kalian keluar sendiri. Kalau tidak, para manusia naga dan naga surgawi ini akan mati. Juga, kita akan pergi ke reruntuhan dan tempat-tempat suci satu persatu dan membunuh mereka. Jika kau tidak muncul, kita akan membunuh semua manusia naga dan naga suci di planet induk ras naga. Di langit, seorang pemuda berteriak dengan aura pembunuh. Brengsek. Ao Guan meraung. Tokoh-tokoh perkasa dari ras manusia bersayap berada di luar untuk menangkap naga-naga suci untuk meminum darah dan memakan daging mereka. Di planet induk ras naga, para dewa dari berbagai ras memburu manusia naga dan naga-naga suci yang tersisa. Tujuannya adalah untuk memaksa Luming dan yang lainnya muncul. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Luming,
Aoyan, dan yang lainnya juga memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Luming, ada sebuah tempat yang disebut lereng pemakaman naga di planet induk klan naga. Banyak naga yang kuat di masa lalu akan dimakamkan di sana saat mereka mencapai akhir hidup mereka. Tanduk naga surgawi yang tak terlupakan pasti dapat memanggil jiwa naga untuk membunuh musuh. Kata Aoyan, baiklah, jangan menunda lagi. Kita berangkat sekarang. Kali ini, kita akan membunuh sampai mereka takut. Mata Luming dingin. Baiklah, akan sangat dingin untuk membunuhnya. Ao Guan meraung, dia sedikit tidak sabar. Rombongan itu tidak berhenti. Mereka meninggalkan Pulau Penglai dan menuju lereng pemakaman naga. Lereng pemakaman naga terletak di tengah benua roh naga. Medan di sini curam, dan bukit-bukitnya saling terhubung seperti naga dewa raksasa yang tergeletak di tanah. Di atas bukit itu terdapat banyak makam besar. Ini adalah makam para pembangkit tenaga listrik suku naga suci dari generasi masa lalu. Begitu dia tiba, Luming merasakan darah naga surgawi primordial di tubuhnya sepertinya mendidih. Perasaan ini sama seperti saat Luming berada di inti galaksi yang hilang. Itu adalah kediaman naga hitam bercakar 6. Dengan perasaan yang sama, Luming berhasil memanggil jiwa naga. Namun, perasaan di sini berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang di galaksi yang hilang. Wuh, Luming mengeluarkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan mulai meniupnya. Serangkaian gelombang suara aneh menyebar. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari salah satu makam besar. Kemudian, jiwa naga merangkak keluar dari makam besar itu. Jiwa naga ini memiliki 8 cakar naga di perutnya. Ia adalah naga surgawi bercakar 8 saat masih hidup. Aura yang kuat memenuhi udara. Kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa, membuat Luming dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Panggil jiwa naga. Jiwa naga telah muncul. Itu benar-benar layak. Itu benar-benar memungkinkan. Hebat. Tanduk perang, Panglima Naga yang lahir alami. Aoyan, Ao Guan, dan yang lainnya bergumam kegirangan. Luming terus meniup terompet naga surgawi yang tak terlupakan. Kemudian, jiwa naga muncul di beberapa makam naga lainnya. Namun, tidak semua makam naga memiliki jiwa naga. Beberapa tidak. Aoyan menjelaskan, tidak semua naga akan memiliki jiwa naga abadi setelah mereka mati. Beberapa akan menghilang setelah waktu yang lama. Beberapa bahkan tidak terbentuk. Setelah beberapa saat, Luming menyingkirkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan jiwa naga pun menghilang. Ini tempat yang bagus. Aku akan mengambil video dengan jade surgawi ilusi dan mengirimkannya ke ruang ilusi untuk memikat orang-orang ke sini. Kata Luming. Kemudian, dia mengendalikan giok surgawi yang bersifat ilusi dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Aku ada di lereng pemakaman naga. Kalau kau punya nyali, datanglah. Luming berteriak dingin. Kata-katanya sederhana. Dia memberitahu mereka lokasinya dan mengirimkannya ke alam mimpi. Ia percaya bahwa para jenius dari berbagai ras pasti akan muncul. Orang-orang itu akan ragu dan khawatir bahwa ada jebakan di tempat Luming. Namun, pihak lain tetap akan datang. Itu karena mereka sangat ingin menangkap Luming. Terlebih lagi, kelompok Luming jumlahnya sangat sedikit, sementara kelompok lainnya terdiri dari para jenius dari ras yang berbeda. Pihak lainnya merasa percaya diri. Memang, setelah Luming mengirim pesan ke ruang ilusi, hal itu menyebabkan keributan. Banyak orang yang matanya terbakar. Mereka ingin bergerak, tetapi mereka khawatir Luming telah memasang jebakan. Pada akhirnya, seorang jenius dari ras besar meminta semua orang untuk berkumpul dan menangani Luming bersama-sama. Beberapa hari kemudian, sejumlah besar orang berkumpul di puncak gunung. Suara mendesing. Di langit masih ada orang yang terbang di atasnya. Para teladan berbagai ras berkumpul di sini. Di puncak gunung, ada beberapa sosok. Para dewa surga lainnya menjauh dari sosok-sosok ini. Mereka memandangnya dengan ketakutan. Beberapa tokoh ini adalah kelompok orang terkuat yang telah memasuki planet induk klan naga saat ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 3682 Bahasa Indonesia.
Bab 3682, Berkumpulnya Para Jenius. Dan EBSCP, Tianji Haoiwei dari ras warisan surga ada di antara mereka. Orang lainnya adalah si jenius tak tertandingi dari ras Yin Yang, si kucing terbang Yin Yang. Ada juga seorang pemuda berkulit hijau, bertaring menonjol, dan bermata penuh niat membunuh. Pemuda ini memiliki asal-usul yang lebih mengerikan. Dia adalah seorang jenius mengerikan dari klan Sura. Ras Sura menduduki peringkat ke-11 dalam daftar 10.000 ras di tanah yang belum tercemar. Ras ini adalah ras yang menakutkan yang terlahir untuk bertarung dan membunuh. Setiap anggota ras Sura adalah pejuang alami, dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Iblis dari ras Sura ini berada di alam semi kaisar dan kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan Tianji Haoiwei dan kucing terbang Yin yang menatapnya dengan ekspresi serius. Ada pula beberapa pemuda lainnya, mereka semua adalah makhluk yang amat menakutkan, tidak lebih lemah dari kucing terbang Yin Yang. Semuanya, kali ini, Lu Ming telah mengambil inisiatif untuk mengungkap tujuannya. Hati-hati dengan tipuan apapun, kata burung terbang Yin Yang. Memangnya kenapa kalau itu jebakan? Jumlah kita banyak sekali, dan kekuatan kita cukup untuk menghancurkan mereka. Segala rencana dan intrik tidak akan berguna. Iblis dari ras Sura mengolah dao penyegelan. Wajahnya ganas dan penuh dengan niat membunuh. Kenapa kita tidak menggunakan para naga itu untuk mengancam Lu Ming dan yang lain, sehingga mereka mau datang sendiri kepada kita? Bukankah itu lebih baik? Pemuda lainnya berkata, mustahil. Tianji Haoiwei menggelengkan kepalanya. Lu Ming pasti tahu bahwa selama kita menangkapnya, kita akan dianugerahi gelar Putra Langit atau Dewi. Siapa yang akan menyerahkan hadiah sebesar itu? Dia pasti tahu apa yang sedang kita pikirkan. Jadi, jika kita menggunakan bangsa naga untuk mengancam Lu Ming namun dia tidak mendengarkan kita dan tetap di tempat itu, kita tidak akan pergi ke sana. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Memang, meskipun mereka mengancamnya, Lu Ming tidak akan datang. Mungkinkah mereka tidak akan pergi untuk menangkap Lu Ming? Itu pasti tidak mungkin. Siapakah yang dapat menahan godaan Putra Langit atau Sang Dewi? Karena mereka pasti akan datang, mengapa Lu Ming diancam oleh mereka? Mengapa dia datang? Lu Ming tidak bodoh. Jadi, di permukaan, sepertinya kita telah mengalahkan sejumlah besar manusia naga dan kitalah yang mengambil inisiatif. Faktanya, begitu Lu Ming muncul, kita akan menjadi pihak yang pasif. Karena kita pasti tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkapnya. Kata Tianji Haoiwei. Yang lainnya mengangguk setuju. Saya hanya takut mereka akan memasang jebakan dan kita akan menderita kerugian besar. Kata burung terbang Yin Yang. Tidak perlu khawatir tentang ini. Perangkap itu tidak lebih dari sekadar susunan. Izinkan saya memperkenalkan dua orang teman kepada Anda. Dengan mereka, perangkap Lu Ming tidak akan berguna. Tianji Haoiwei berkata, lalu menatap kehampaan. Tiba-tiba, kekosongan beriak dan dua sosok muncul. Seorang pria dan seorang wanita. Tubuh pria itu kuat dan penuh kekuatan. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan sangat cantik. Kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu. Kucing terbang Yin Yang, Xiu Feng, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Setelah merasakan aura mereka, mereka menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah kura-kura dunia dan yang lainnya adalah tikus roh ruang waktu. Destiny Bright Moon, World Turtle, dan Space Time Spiritual Rats telah membantu Lu Ming sebelumnya. Kau meminta mereka untuk membantu. Hati-hati, kita akan mendapat masalah. Kata kucing terbang Yin Yang dengan dingin. Kucing terbang Yin Yang. Sebelumnya, salah satu anggota klan saya membantu Lu Ming karena dia memiliki hubungan pribadi dengannya. Saya tidak mengenal Lu Ming. Kepala klan saya memerintahkan saya untuk menebus kejahatan saya dengan melakukan perbuatan baik. Saya harus mengalahkan Lu Ming. Kata pemuda kekar dari klan kura-kura Dewa Dunia. Klanku juga. Wanita yang merupakan tikus roh ruang waktu itu berkata dengan singkat. Benar sekali. Sebelumnya, orang-orang dari kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu memiliki hubungan pribadi dengan Lu Ming. Namun, itu tidak berarti orang lain juga akan melakukannya. Dengan adanya mereka,
Tidak peduli jebakan apapun itu tidak akan berguna. Tianji Haoiwei berkata sambil tersenyum. Mata yang lain pun berbinar. Memang, di bawah pengawasan Dewa Penyu Dunia dan Tikus Roh Ruang Waktu, tak ada satupun jebakan yang bisa lolos. Kalau begitu, setelah kita menghancurkan jebakan pihak lain, siapa yang akan mendapatkan Luming? Seorang pria muda bertanya. Untuk siapa? Sangat mudah. Siapapun yang bisa mengalahkan Luming akan mendapatkannya. Xiu Feng berteriak sambil mengamati kerumunan. Ekspresi orang lain menjadi gelap. Mereka sangat waspada terhadap Xiu Feng. Baiklah, kita hampir semuanya sampai, ayo berangkat. Tianji Haoiwei berkata. Dengan lambaian tangannya, sebuah peta muncul. Setelah memeriksa peta, semua orang terbang ke langit dan terbang menuju lereng pemakaman naga. Setelah beberapa waktu, lereng pemakaman naga sudah terlihat. Medan ini memang cocok untuk mendirikan formasi, kata Tianji Haoiwei. Dan EBSCP, ras peninggalan surga tidak hanya ahli dalam berhitung, tetapi mereka juga ahli dalam mengamati langit dan bumi. Mereka bahkan ahli dalam formasi, tetapi mereka masih kurang dalam dao formasi dibandingkan dengan kura-kura dewa di dunia. Ini seharusnya menjadi tempat pemakaman klan naga surgawi dari generasi sebelumnya. Mari kita berhati-hati. Pemuda yang mengunci kura-kura itu melihat sekeliling dan berkata. Semua orang mengangguk dan terus terbang menuju kedalaman lereng pemakaman naga. Luming, aku melihatnya. Ada juga naga surgawi bercakar 9. Beberapa suara bersemangat terdengar. Di hadapan mereka, di atas sebuah bukit besar, atau lebih tepatnya di atas sebuah makam naga yang besar, Luming, Aoyan, Aoguan dan yang lainnya duduk bersila sambil menatap dengan pandangan acuh tak acuh. Apakah ada formasi di sekitar? Tanya kucing terbang Yin Yang. Tidak, aku sudah mengamati sekeliling dengan saksama. Tidak ada jejak formasi apapun. Kata pemuda berotot dari dunia penyu. Saya telah menggunakan kekuatan ruang waktu untuk mengamatinya. Tidak ada yang abnormal dalam radius 1.000.000 mil. Kata tikus roh ruang waktu. Tidak ada kelainan. Xiu Feng, Yin Yang Flying Catkins, dan yang lainnya tercengang. Menurut mereka, adalah hal yang wajar bagi Luming dan yang lainnya untuk memasang jebakan di sekitarnya. Sekarang karena tidak ada jebakan, mereka menjadi sedikit ragu. Tidak ada kesalahan, kan? Kucing terbang Yin yang bertanya lagi. Saya sama sekali tidak salah. Kata pemuda berotot dari dunia penyu. Pada saat ini, Luming, Aoyan, dan yang lainnya sudah berdiri. Kura-kura dunia dan klan tikus roh ruang waktu. Sepertinya Dandan dan Bubbles bukan satu-satunya yang memasuki planet induk klan naga kali ini. Mata Luming berkedip saat dia menatap pemuda dan wanita dari kedua ras. Dia tidak terkejut bahwa kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu ada di sini. Lagi pula, Dandan dan Gelembung telah membantunya membunuh para jenius dari ras lain. Bahkan jika kura-kura dewa dunia dan tikus roh ruang waktu memiliki posisi khusus di alam semesta dan berhubungan baik dengan ras lain, ini jelas bertentangan dengan perintah istana surgawi. Tidak masuk akal jika mereka tidak memberikan kompensasi. Cara terbaik untuk menebus kejahatan seseorang adalah dengan menggunakan jasanya. Karena tidak ada jebakan, maka kilatan dingin melintas di mata kucing terbang Yin Yang. Cahaya surgawi hitam putih meledak dan langsung menyerang Luming. Kucing terbang Yin Yang, Luming milikku. Xiu Feng berteriak dingin saat dia menyerang ke depan, menyebabkan langit meledak. Pada saat yang sama, beberapa jenius menakutkan lainnya juga bergerak dan menyerang Luming. Karena tidak ada jebakan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan langsung, takut Luming akan ditangkap orang lain. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asterisk. Komentar asterisk. Nama asterisk. Email asterisk. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.
Hak Cipta Copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 3683 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode of perbaikan kata. Bab 3683, membunuh seorang jenius. Begitu kucing terbang Yin Yang, Xiu Feng, dan yang lainnya bergerak, lereng pemakaman naga segera mendidih dan tenggelam oleh cahaya dewa yang bersiul. Favorit surga ini terlalu kuat. Kaisar Semu. Begitu lawannya bergerak, otot-otot di sekujur tubuh Lu Ming menegang secara otomatis. Rambutnya berdiri tegak dan dia merasakan bahaya yang tak tertandingi. Ya, seorang kaisar semu. Xiu Feng, kucing terbang Yin Yang, dan yang lainnya semuanya berada di alam kuasi kaisar. Di tempat-tempat seperti dinasti suci yang agung dan ras barbar, dia setara dengan kaisar suci yang agung, kaisar barbar, dan raja surgawi suci yang ke-1000. Akan tetapi, dalam hal kekuatan tempur, para teladan ini jauh lebih kuat daripada kaisar barbar dan raja surgawi yang berusia 1000 orang suci. Jika mereka berada di level yang sama, kaisar barbar, kaisar suci Void Agung, raja surgawi 1000 orang suci dan yang lainnya akan terbunuh seketika. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan Raja Iblis yang tidak pernah mati di alam kuasi kaisar pun tidak sebanding dengan orang-orang ini. Jika Lu Ming, Aoyan, dan yang lainnya mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri, mereka akan dibunuh oleh pihak lain dalam satu gerakan. Namun kali ini, Lu Ming dan yang lainnya tidak berniat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung. Saat Xiu Feng, bunga terbang Yin Yang, dan yang lainnya bergerak, Lu Ming juga ikut bergerak. Dia memegang tanduk naga surgawi yang tak terlupakan di tangannya dan mulai meniupnya. Wuh, bunyi klakson kuno dan dalam itu terdengar, seolah-olah medan perang kuno telah muncul kembali. Mengaum. Kemudian, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari makam naga di bawah kaki Lu Ming dan yang lainnya. Makam naga bersinar dan jiwa naga raksasa terbang keluar. Itu adalah jiwa naga dari naga surgawi bercakar 9. Ia perkasa dan luar biasa, dan kekuatan naga yang besar membuat jantung seseorang berdebar-debar. Walaupun mereka tidak tahu kapan naga suci itu hidup, jiwa naga abadi yang dipanggil Lu Ming dengan menggunakan tanduk naga suci yang tak terhitung jumlahnya itu masih sangat kuat dan mengerikan meskipun telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa naga bukanlah jiwa. Itu setara dengan sisa-sisa keinginan abadi atau secercah tanda. Jiwa naga meraung dan mengayunkan ekornya ke arah kucing terbang Yin Yang dan yang lainnya. Ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat terjadi saat energi menyebar. Serangan Xiu Feng dan yang lainnya berhasil diblokir. Itu jiwa naga. Sialan, mungkinkah itu adalah terompet perang legendaris dari klan naga surgawi? Bagaimana mungkin manusia seperti dia bisa membangkitkannya? Tianji Haoiwei tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak kaget. Siapa peduli tanduk apa itu, bunuh saja. Xiu Feng meraung. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi asura yang besar. Energi surgawi hitam melonjak saat dia menghunus pedang besar dan menyerang Lu Ming dengan niat membunuh. Kucing-kucing terbang Yin yang diselimuti oleh Qi Yin Yang. Pedang ganda Yin yang memotong langit dan menuju ke arah Lu Ming. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada kosmos terbang Yin Yang. Paragon lainnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan menyerang Lu Ming. Di belakangnya, para teladan dengan basis kultivasi yang lebih lemah juga menyerang Lu Ming. Kali ini, ada total 1000 jenius yang menakutkan. Kultivasi mereka semua berada di atas Dewa Langit ke-7. Tak seorang pun dapat menahan godaan menjadi putra langit atau dewi. Wuh, suara terompet naga surgawi yang tak terlupakan menjadi mendesak. Kemudian, makam naga menyala dan raungan naga bergema di seluruh dunia. Dan EBSCP, mengaum. Saat auman naga bergema, jiwa naga raksasa muncul dan meraung ke langit. Di bawah kendali Lu Ming, jiwa naga menerkam para teladan.
Jiwa-jiwa naga ini semuanya adalah tokoh penting dari klan naga. Kekuatan mereka sangat menakjubkan saat mereka masih hidup. Meskipun mereka telah meninggal selama bertahun-tahun, hanya jejak jiwa yang tersisa, kekuatan tempur mereka masih sangat mengerikan. Di tempat kejadian, teriakan terus terdengar. Dalam sekejap mata, ada korban. Setidaknya selusin favorit surga dirobek oleh jiwa naga. Bahkan jiwa kucing terbang Yin Yang, Xiu Feng, dan yang lainnya pun ikut terpental. Kekuatan ruang waktu. Pembentukan dunia. Tikus roh ruang waktu dan keajaiban kura-kura dunia mulai bergerak. Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Luming dan yang lainnya. Ruang di sekitar mereka beriak, dan kekuatan ruang waktu yang kuat menyebar ke arah mereka. Namun, Luming sudah siap. Mereka tidak memilih makam naga secara acak. Jiwa naga surgawi bercakar 9 yang mereka panggil sangatlah kuat. Di bawah kendali Luming, jiwa naga dari naga surgawi bercakar 9 tiba-tiba ditarik kembali. Cakar naga itu melangkah di udara, dan rune, formasi, dan kekuatan ruang waktu semuanya meledak. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, baik itu susunannya maupun kekuatan ruang waktu, semuanya hancur. Kemudian, jiwa naga dari naga surgawi bercakar 9 itu melingkarkan tubuhnya dan melindungi Luming, Aoyan, dan yang lainnya di tengah. Luming mengaktifkan kekuatan surgawinya dengan sekuat tenaga dan meniup terompet naga surgawi yang tak terlupakan. Suara kuno itu menyebar ke segala arah. Jiwa naga terus terbang keluar dari makam naga untuk membunuh paragon berbagai ras. Hampir semua jiwa naga ini merupakan naga suci bercakar 9, naga suci bercakar 8, dan bahkan yang terlemah di antara mereka adalah naga suci bercakar 7. Beberapa di antara mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan dapat menekan Xiu Feng dan Catkin terbang Yin Yang. Jeritan menyedihkan terdengar dan terdengar ketika para jenius dibunuh terus-menerus. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 100 jenius dari berbagai ras telah tumbang, dan mereka bahkan tidak bisa mendekati Luming. Terlebih lagi, ada semakin banyak jiwa naga di sini sementara jumlah mereka semakin berkurang. Sialan, aku tertipu. Ayo kita mundur dan keluar dari area ini. Anak ini memiliki tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan pemanggilan jiwa naga. Kita akan baik-baik saja selama kita keluar dari kuburan ini. Banyak orang, termasuk Tianji Haoyue, berteriak. Mereka berencana untuk mundur terlebih dahulu dan kemudian memikirkan cara untuk menghadapi Luming. Mereka menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur. Namun, dapatkah mereka mundur semudah itu? Jelas itu tidak mungkin. Tempat yang dipilih Luming adalah di tengah-tengah tanah pemakaman naga surgawi. Ada makam naga di mana-mana. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari segala arah. Secara khusus, ada beberapa makam naga besar, dan auman naga mengguncang dunia. Beberapa jiwa naga besar muncul. Mengaum, salah satu jiwa naga dari naga surgawi yang bercakar 9 mencakar Catkin terbang Yin Yang. Kekuatan jiwa naga ini begitu mengerikan sehingga membuat kucing terbang Yin Yang menjerit ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa jiwa naga ini telah benar-benar terlepas dari alam dewa surgawi. Itu pasti di alam kaisar surgawi dan bukan kaisar surgawi biasa. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa melawan. Mengaum, naga itu meraung dan cakar naga mencengkeram bunga-bunga terbang Yin Yang. Kucing terbang Yin Yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar, tetapi ruang di sekitarnya tampak membeku. Cakar naga menerjang, dan kucing terbang Yin Yang menjerit dengan enggan. Tubuhnya meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Bahkan lebih dari selusin makhluk kesayangan surga di dekatnya terbunuh. Setidaknya ada 4 jiwa naga yang mengerikan, mengelilinginya dari segala arah. Para teladan segala ras dikepung. Xiu Feng, Tianji Haoyue dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek. Tikus roh ruang waktu, cepat buka lubang cacing itu dan mari kita bergegas keluar. Tianji Haoyue berteriak pada tikus roh ruang waktu kesayangan surga. Aku tidak bisa membuka lubang cacing itu. Aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku. Si ajaib tikus roh ruang waktu berteriak. Kaisar Naga Abadi Chapter 3684 Bahasa Indonesia.
Bab 3684, seorang Raja Surga mengambil tindakan. Tikus ajaib ruang waktu itu berteriak. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari gelembung, bakatnya tidak sekuat gelembung. Dia tidak bisa membuka lubang cacing sama sekali, bahkan lubang cacing jarak pendek sekalipun. Brengsek, Tianji Haoiwei dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka tidak bisa membuka lubang cacing dan pergi. Di bawah pengepungan begitu banyak jiwa naga, mereka pasti akan mati. Serang Luming. Dialah yang mengendalikan semua jiwa naga ini. Selama kita bisa mengalahkannya, semua bahaya akan teratasi. Tianji Haoiwei meraung. Membunuh. Xiu Feng melolong panjang dan menyerbu ke arah Luming dengan gila-gilaan. Paragon lainnya pun sama. Ya, satu-satunya jalan keluar mereka adalah Luming. Selama mereka dapat menangkap Luming, semua bahaya dengan sendirinya akan teratasi. Semua teladan menyerang Luming. Aduh, tanduk naga surgawi purba menjadi lebih mendesak. Kekuatan surgawi dari formula kata kuantitas mengalir ke tubuh Luming terus-menerus, memungkinkan tanduk itu bekerja. Para naga suci menerkam ke arah para dewa dari berbagai ras. Di sekitar Luming, ada banyak jiwa yang berbaris. Tianji Haoiwei dan yang lainnya tidak dapat menyerbu masuk saat ini. 4 jiwa naga yang paling kuat sudah menyerbu ke arah mereka. Keempat jiwa naga itu terlalu kuat. Setiap gerakan yang mereka lakukan telah membunuh lebih dari selusin jenius dari berbagai ras. Hanya dalam waktu singkat, setengah dari kesayangan surga dari berbagai ras telah mati di sini. Jumlah mereka lebih dari 500. Ini adalah kerugian yang besar. Para jenius ini memiliki tingkat kultivasi yang melampaui alam dewa surgawi tingkat ke-7. Mereka semua adalah eksistensi terbaik di ras mereka masing-masing. Di masa depan, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi eksistensi yang lebih kuat, apalagi kaisar surgawi. Namun sekarang, banyak di antara mereka yang gugur. Ledakan. Pada saat ini, seluruh planet induk suku naga bergemuruh dan berguncang hebat. Tatapan mata Luming menyapu langit. Di luar planet induk ras naga, muncul sosok yang sangat besar. Cahaya suci bahkan lebih cemerlang dari matahari. Seorang dewa surgawi dari istana surgawi. Berhenti. Raja surga berteriak, dan telapak tangannya bersinar. Dia menebas dan berubah menjadi pedang cahaya yang terang, menebas ke arah planet induk ras naga. Mengaum, mengaum. Segel 10.000 naga diaktifkan untuk melawan pedang cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh planet induk suku naga berguncang hebat. Beberapa puncak gunung bahkan meledak. Pemakaman klan naga juga berguncang hebat. Bahkan tanduk naga surgawi kuno milik Luming pun terhenti. Dewa surgawi ada di sini untuk menyelamatkan kita. Mari kita bergabung dan membunuh untuk keluar dari masalah ini. Paragon meraung dan menyerbu ke satu arah. Di luar planet induk ras naga, serangan para raja surga sangatlah ganas dan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pedang pemeriksa surga, Tuhan surgawi meraung, dan alam semesta serta langit berbintang berguncang. Kali ini, dia kembali ke istana surgawi dan mengambil harta karun yang paling berharga dari istana surgawi, yaitu pedang pemeriksa surga. Begitu dia kembali, dia melihat bahwa para jenius dari berbagai ras telah terperangkap oleh jiwa Luming. Dia segera mengambil tindakan. Pedang panjang yang suci dan murni muncul di tangan dewa surgawi. Ledakan. Pada saat ini, aura dewa surgawi sedang berada di puncaknya. Beberapa gumpalan ki pedang merembes keluar dan membelah langit berbintang. Beberapa retakan mengerikan muncul di langit berbintang yang luas, melintasi jarak yang tak terbatas. Di kejauhan yang tak berujung, planet-planet terbelah dua dan bintang-bintang meledak. Mengerikan, amat mengerikan. Itu hanya beberapa helai cahaya pedang, tetapi sudah sangat menakutkan. Jika seorang dewa surgawi mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, dia mungkin benar-benar dapat membelah galaksi. Legenda mengatakan bahwa beberapa ahli puncak alam semesta dapat menghancurkan seluruh galaksi dengan serangan berkekuatan penuh. Itu bukan sekadar rumor. Memotong. Raja surga berteriak sambil memegang pedang pemeriksa surga dengan kedua tangannya. Kekuatan mengerikan itu menyatu dan berubah menjadi cahaya pedang yang sangat pekat, menebas ke arah planet induk ras naga. Mengaum. Pada saat ini,
segel naga ke-10.000 mulai mendidih. Seluruh segel naga ke-10.000 berubah menjadi naga surgawi yang sangat besar yang melingkari planet induk ras naga. Inilah perwujudan lengkap dari segel naga 10.000. Naga suci itu meraung dan cakarnya memancarkan cahaya suci keemasan saat ia mencengkeram pedang pemeriksa surga. Ledakan. Seolah-olah Big Bang telah terjadi di alam semesta. Pusat tabrakan antara keduanya hancur total. Cahaya suci yang menusuk membuat orang tidak dapat membuka mata. Planet induk ras naga mulai berguncang hebat. Banyak puncak gunung runtuh, dan gelombang-gelombang tak henti bergulung di laut, membentuk tsunami. Pada akhirnya, hasilnya diputuskan di luar planet induk klan naga. Cakar naga yang dibentuk oleh 10.000 segel naga benar-benar meledak. Cahaya pedang yang dibentuk oleh pedang pemeriksa langit juga hancur. Namun, cahaya itu berubah menjadi gumpalan ki pedang dan memenuhi seluruh permukaan planet induk suku naga. Bentrokan sebelumnya telah mengungkap beberapa kelemahan dalam segel 10.000 naga. Tiba-tiba, sejumlah besar ki pedang menyusup masuk ke planet induk ras naga. Pedang ki telah dilemahkan oleh segel 10.000 naga dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Namun, itu masih sangat menakutkan. Pedang ki menghantam tanah di planet induk suku naga tanpa target apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung itu tertembus dan tanahnya hancur menjadi lubang-lubang besar. Banyak binatang naga berubah menjadi abu oleh ki pedang. Beberapa naga yang kurang beruntung terbunuh oleh pedang ki. Orang-orang dari dunia luar sedang berdatangan. Cepat sembunyi. Bersembunyi di reruntuhan. Ayo cepat. Pada saat ini, seluruh planet induk ras naga sedang kacau. Manusia naga yang tak terhitung jumlahnya meraung ketakutan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Banyak orang berteriak dan berlarian ke reruntuhan. Sebagian besar reruntuhan ini ditutupi dengan pembatasan dan memiliki teknologi pelipatan ruang untuk menghindari bencana. Planet induk suku naga sedang kacau. Di lereng pemakaman naga, seberkas ki pedang juga jatuh. Pedang ki tidak memiliki sasaran dan langsung jatuh. Saat jatuh, sejumlah besar jiwa naga langsung dimusnahkan. Namun, sejumlah besar kesayangan surga dari berbagai ras terbunuh oleh pedang ki. Setidaknya ada puluhan dari mereka. Pada akhirnya, pedang ki mendarat di tanah dan meledak, menciptakan lubang besar. Wajah Luming, Aoyan, dan yang lainnya menjadi pucat. Jika pedang ki mendarat pada mereka, mereka pasti sudah mati. Untungnya, pedang itu tidak mendarat di samping mereka. Namun, jiwa naga di arah itu dihancurkan oleh ki pedang, termasuk jiwa naga yang menakutkan. Dengan cara ini, cacat tampak pada pengepungan itu. Serang keluar. Bagaimana mungkin Tianji Haoyue dan yang lainnya melewatkan kesempatan seperti itu? Mereka memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal dan menyerbu dengan sekuat tenaga. Tikus roh ruang waktu kesayangan surga adalah yang tercepat. Dalam sekejap, ia berhasil keluar dari pengepungan. Tianji Haoyue, Xiu Feng, dan yang lainnya juga berhasil keluar dari pengepungan. Favorit surga lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Wuuu, Luming terus meniup terompet naga surgawi yang tak terlupakan, mengendalikan jiwa naga yang tersisa untuk memburu para jenius dari berbagai ras. Pada akhirnya, setelah tinggal beberapa lusin orang lagi, semua talenta tertinggi yang tersisa meninggalkan lereng pemakaman naga. Sayang sekali, Luming mendesah dalam hatinya. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh semua orang kesayangan surga dari semua ras. Sayangnya, serangan mendadak Raja Surga menyebabkan rencananya gagal, dan orang-orang ini melarikan diri. Tianji Haoyue dan yang lainnya meninggalkan lereng pemakaman naga, terengah-engah. Mereka akhirnya menghela napas lega. Meskipun demikian, rasa takutnya masih tersisa di dalam dirinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3685 Bahasa Indonesia. Bab 3685, Pedang Patroli Surga menghancurkan 10.000 naga. Sialan Luming. Tianji Haoyue meraung dalam hatinya, wajahnya sangat jahat. Kali ini, sungguh memalukan. Dan EBSP, ras warisan surga dikenal karena rencananya yang sempurna, tetapi kali ini, dia salah perhitungan. Bahkan dia sendiri hampir musnah seluruhnya. Dan EBSP,
Bagi ras warisan surga, ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sudah menyimpan dendam mendalam terhadap Lu Ming. Klan Naga, Lu Ming, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk ini. Tianji Haoiwei meraung dalam hatinya, tetapi kemudian dia berubah pikiran, Raja Surga akan segera bertindak. Lu Ming pasti sudah mati. Aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Sayang sekali. Orang-orang di planet induk suku naga, dengarkan baik-baik. Kalian semua, keluarlah sekarang. Keluarlah dari planet induk suku naga. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengurus kalian nanti saat aku bergerak. Suara Dewa Surgawi datang dari seberang langit. Ayo pergi, kita harus segera pergi. Ayo pergi. Ekspresi para kesayangan surga berubah. Mereka tidak peduli lagi dengan peluang di sini dan terbang ke angkasa. Raja surga jelas akan menyerang dengan sekuat tenaganya. Sekalipun hanya gumpalan kecil dari segel penghancur 10.000 naga milik Raja surga menembus planet induk ras naga, itu tetap saja akan sangat mengerikan. Sama seperti tadi, hanya ada sedikit aura pedang, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Jika tidak beruntung, mereka akan terkena aura pedang dan mati. Tak ada satupun kesayangan surga yang berani tinggal dan mereka semua terbang ke langit. 10.000 segel naga tidak akan menghentikannya terbang keluar dari planet induk klan naga. Orang-orang ini semua terbang keluar dari jangkauan 10.000 segel naga dan kembali ke langit berbintang. Dalam sekejap, hampir semua teladan berbagai ras di planet induk ras naga telah pergi. Tentu saja, mungkin ada beberapa orang yang tidak mau menerima ini dan bersembunyi di beberapa reruntuhan di planet induk ras naga. Raja surga tidak bisa diganggu dengan ini. Apakah Dewa Surgawi akan menyerang dengan sekuat tenaganya? Mata Lu Ming tampak serius saat dia menatap langit. Dia tidak menyingkirkan tanduk kekuatan suci yang tak terlupakan dan terus mengendalikan jiwa naga. Jika serangan Raja Surga terhadap 10.000 segel naga sama seperti sebelumnya, dia akan mampu mengendalikan jiwa naganya untuk memblokirnya. Setidaknya itu lebih baik daripada mereka menolaknya sendiri, meskipun mereka tidak punya banyak keyakinan. Setelah para teladan dari berbagai ras pergi, para Raja Surga memandang Lu Ming dan yang lainnya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku dengan segel naga 10.000? Kau sangat naif dan menggelikan. Suara dingin Dewa Surgawi terdengar, dan cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Pedang pemeriksa surga di tangannya memancarkan aura yang mengerikan, seolah-olah hendak membunuh dunia. Pedang pemeriksa surga dapat memeriksa kehendak semua surga dan membunuh siapapun di dunia. Itu adalah harta penting istana surgawi. Basis kultivasi seorang penguasa surgawi meledak, dan kekuatan penghancur yang tak berujung mengalir ke dalam pedang pengawas surga. Hari ini, aku akan menghancurkan segel 10.000 naga ini. Dewa surgawi berteriak dingin saat ia menyatu dengan pedangnya. Tubuhnya dan pedang pemeriksa surga tampaknya telah menjadi satu. Mereka berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan menusuk ke arah planet induk suku naga. Kali ini tidak seperti sebelumnya, yang hanya berupa cahaya pedang. Sebaliknya, Dewa Surgawi dan pedang pemeriksa surga telah bergabung menjadi satu, dan kekuatan serangannya luar biasa kuat. Segel naga ke-10.000 itu berubah menjadi naga surgawi raksasa. Ia mengeluarkan raungan panjang dan kemudian menerkam Dewa Langit. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Hualala. Dengan Dewa Surgawi sebagai pusatnya, kekosongan dalam radius ratusan juta mil dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Para kesayangan surga dan generasi tua sudah meninggalkan daerah itu dan tidak berani tinggal. Kekuatan penghancur tak terbatas menyapu langit berbintang, tidak meninggalkan apapun. Bahkan bintang besar yang dikaitkan dengan planet induk suku naga bergetar dan apinya meredup. Bintang itu hampir padam seperti lilin. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar angkasa, ledakan terus terjadi, dan gelombang kejut menyapu area tersebut. Melihat ke atas dari planet induk ras naga, langit tampak sangat mempesona dan spektakuler. Mengaum. Setelah itu, terdengarlah raungan naga. Lu Ming melihat naga suci yang dibentuk oleh segel 10.000 naga bergetar dan terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Tentu saja,
Kenyataan bahwa naga suci terpotong menjadi dua tidak berarti bahwa segel 10.000 naga telah rusak. Naga surgawi itu hanyalah manifestasi dari serangan balik segel naga 10.000. Hancurnya naga suci hanya berarti serangan balik dari segel naga 10.000 telah dihancurkan. Ledakan. Kemudian, cahaya pedang itu tidak berhenti dan terus menebas ke bawah. Namun, perisai cahaya muncul di sekitar planet induk suku naga. Penghalang cahaya ini mengelilingi planet induk ras naga. Di permukaan penghalang cahaya, ada banyak naga surgawi yang berenang. Itulah penampakan sebenarnya dari segel naga 10.000, hanya saja biasanya tidak menampakkan diri. Cahaya pedang menghantam perisai cahaya dengan keras, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Planet induk suku naga berguncang lebih hebat lagi. Kekuatan mengerikan menyusup ke planet induk dan tersebar di tanah. Di planet induk ras naga, tanah, gunung, dan lautan terus-menerus meledak. Banyak sekali makhluk hidup yang tumbang. Ada juga beberapa ki kuat yang mendarat di dekat lereng pemakaman naga, menyebabkan beberapa makam naga meledak. Untungnya, tidak ada kekuatan yang menyerang Luming dan yang lainnya. Mereka cukup beruntung. 10.000 segel naga bergetar terus-menerus. Di atasnya, naga suci yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bersinar. Pedang pemeriksa surga, memeriksa dunia dan membunuh segalanya. Hancurkan. Suara dewa surgawi mengguncang langit berbintang di alam semesta. Cahaya suci menghancurkan langit berbintang dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Kaca. Terdengar suara seperti porselen pecah. Sebuah retakan terjadi pada 10.000 segel naga. Tidak bagus. Ekspresi Luming, Aoyan, dan yang lainnya berubah drastis. Sebelumnya, suku manusia bersayap dan yang maha kuasa dari suku penyihir ingin menghancurkan segel naga 10.000 dan membunuh Luming. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk melakukannya. Pada akhirnya, mereka terluka oleh serangan balik segel naga 10.000 dan mundur dengan putus asa. Akan tetapi kini, seorang penguasa surgawi telah mencabik-cabik 10.000 segel naga dengan pedang pemeriksa surganya. Bahkan 10.000 segel naga tidak dapat menghentikanku. Raja surga meraung, dan cahaya suci di tubuhnya mengembun menjadi dua tangan raksasa. Salah satu dari mereka mencengkeram retakan segel naga 10.000 untuk mencegahnya berkumpul kembali. Nak, orang yang ingin kubunuh tidak akan bisa melarikan diri dimanapun dia berada. Tidak ada tempat untukmu di alam semesta ini. Suara Raja Surga bergema di langit berbintang. Kemudian, seberkas cahaya suci menembus celah dan meresap ke planet induk suku naga. Cahaya itu berubah menjadi telapak tangan dan mencengkeram Luming. Telapak tangan menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh lereng pemakaman naga. Kita dalam masalah. Luming bergumam. Ini lebih dari sekadar masalah. Bocah, matilah kau. Tulang berteriak. Luming terdiam. Menghadapi situasi ini, Luming tidak akan menyerah. Dia meniup terompet naga surgawi yang tak terlupakan. Satu persatu, jiwa-jiwa melolong dan membubung ke langit, menyerbu ke arah tangan besar itu. Namun, ini adalah serangan dari Dewa Langit, dan tidak dilemahkan oleh segel 10.000 naga. Jiwa naga tidak dapat menghalanginya. Tangan raksasa itu menekan ke bawah, dan jiwa naga hancur seperti kembang api. Dalam sekejap, semua jiwa naga dimusnahkan. Tangan besar itu terus menekan ke bawah. Ai, Luming meletakkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan menghela napas panjang. Perbedaan antara dia dan dewa surgawi terlalu besar. Bahkan jika dia ingin menentang surga, dia tidak dapat melakukan apapun. Namun, pada saat ini, mata Luming membelalak karena terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 3686 Bahasa Indonesia. Bab 3686, Naga Penghancur Hitam, Aoqian. Bukan hanya Luming, tetapi Aoyan, Aoguan, Aocheng, dan yang lainnya juga menatap langit dengan kaget. Di langit, seekor naga surgawi tiba-tiba muncul di depan telapak tangan yang besar. Naga surgawi ini hanyalah naga surgawi bercakar 5. Bentuknya tidak berbeda dengan naga surgawi bercakar 5 biasa. Akan tetapi, hal itu memberi orang perasaan seolah-olah sedang menatap gunung yang tinggi,
tak tertandingi beratnya, dan tak terduga. Mengaum, raungan naga bergema di seluruh planet induk suku naga. Cakar naga terjulur dan membesar dengan cepat, bertabrakan dengan telapak tangan Dewa Surgawi. Dengan suara ledakan yang dahsyat, telapak tangan yang dibentuk oleh Raja Surga dihancurkan oleh cakar naga, berubah menjadi energi dan menghilang. Itu diblokir. Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya tercengang. Itu adalah serangan dari Raja Surga. Meskipun itu bukan serangan habis-habisan, itu masih cukup menakutkan. Naga surgawi bercakar 5 yang muncul entah dari mana sebenarnya telah memblokir serangan itu. Yang lebih penting, naga surgawi bercakar 5 itu tampak begitu nyata sehingga itu bukanlah serangan yang dipadatkan dari segel naga 10.000. Ia memiliki perasaan dan tampak seperti makhluk hidup. Klan naga suci benar-benar memiliki eksistensi yang begitu kuat. Di langit berbintang yang jauh, para ahli dari berbagai ras telah berkumpul di sini. Ada yang dari generasi tua, juga ada yang dari generasi muda. Banyak gambar digantung di udara, memperlihatkan Lu Ming dan kelompoknya serta adegan konfrontasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak orang-orang kesayangan surga telah memasang susunan pengintaian di seluruh planet induk klan naga. Ada juga beberapa orang yang meninggalkan giok Dewa Mimpi di planet induk untuk mengawasinya. Oleh karena itu, mereka juga dapat melihat situasi di dalam planet induk klan naga. Seekor naga surgawi bercakar 5 sekuat ini. Apa yang terjadi? Masih adakah penyintas yang begitu kuat dari klan naga surgawi? Kerumunan itu terlibat dalam diskusi panas, dengan segala macam keraguan dan dugaan. Pada saat ini, penguasa istana surgawi menatap naga surgawi bercakar 5 dengan mata berbinar. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu naga penghancur hitam Aokian. Kau benar-benar beruntung memiliki secercah jiwamu yang tertinggal." "Apa itu? Senior Black Destruction Dragon Aokian." Ao Yan berseru setelah mendengar ini. "Tidak mungkin, Senior Aokian masih hidup. Bukankah dia mati dalam pertempuran saat itu?" Ao Guan dan Ao Cheng juga terkejut. Namun, mata mereka berbinar kagum. Semuanya, apakah Senior Aokian ini merupakan tokoh penting di klan naga kalian? Lu Ming mengirim pesan kepada Ao Yan, Ao Guan, dan yang lainnya. Dia lebih dari sekadar seorang jagoan. Senior Aokian adalah legenda klan naga kita. Dia lahir di keluarga biasa dan hanya seekor naga hitam bercakar 5. Namun, dia bangkit melawan tatanan alam sebagai naga hitam bercakar 5. Dia melangkah maju dan mengalahkan banyak sekali kesayangan surga dari klan naga kita. Bahkan naga surgawi bercakar 9 pun dikalahkan olehnya. Kemudian, dia bahkan menjadi orang paling kuat di klan naga kita. Kata Ao Yan. Lagi pula, Senior Aokian berasal dari dunia kecil. Ao Guan menambahkan, meskipun mereka berdua adalah naga dewa bercakar 9, perwujudan bakat bawaan tertinggi garis keturunan klan naga, mereka masih sangat kuat. Namun, saat mereka berbicara tentang Aokian, mata mereka penuh dengan kekaguman dan gairah. Naga surgawi bercakar 5 yang datang dari dunia kecil telah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di klan naga. Lu Ming juga merasa takjub. Naga surgawi bercakar 5 memiliki bakat terendah dalam klan naga surgawi. Aokian, di sisi lain, berasal dari dunia kecil dan menjadi naga terkuat di klan naga tak terbatas. Ini sepenuhnya merupakan kisah epik atau novel. Inilah sosok yang tiada taraf, pahlawan yang tiada taraf, penguasa alam semesta. Akan tetapi, dari apa yang diucapkan Dewa Surgawi, Aokian tampaknya hanya memiliki sedikit sisa jiwa yang tersisa. Sebelum kami disegel, dikatakan bahwa Senior Aokian telah tewas dalam pertempuran. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Mata Ao Yan penuh dengan harapan. Dia adalah putri dari suku naga dan menanggung beban kebangkitan suku naga. Namun, dia masih muda dan tingkat kultivasinya masih rendah. Tekanan ini terlalu berat baginya. Sekarang setelah dia tahu bahwa orang terkuat di klan naga masih hidup, dia menghela napas lega dan merasa tidak terlalu tertekan. Yel, keluarlah dari planet asal ras naga. Di langit, Aokian membuka mulutnya. Suaranya menggema,
dalam dan penuh dominasi. Yel adalah nama dewa surgawi itu. Dia segera meminta Raja Surga untuk tersesat. Aoqian, kau hanyalah seberkas jiwa yang tersisa. Jika kau berada di puncakmu, aku masih akan sedikit takut. Beraninya kau muncul sebagai seberkas jiwa yang tersisa. Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar menghilang ke udara. Dewa Langit Yel mengeluarkan raungan panjang saat cahaya suci meledak. Namun, setelah penundaan itu, kekuatan segel naga 10.000 semakin kuat. Segel itu membalas dan memaksa Dewa Langit Yel mundur. Retakan pada segel 10.000 naga terbentuk lagi, dan retakannya menghilang. Wajah Dewa Surgawi Yel agak gelap. Kalian semua, serang bersamaku. Hari ini, kita akan menghancurkan seluruh jiwa Aoqian dan mengubah klan naga menjadi sejarah. Dewa Langit Yel berkata dengan dingin. Kata-katanya ditujukan pada orang lain. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok besar muncul di langit berbintang di luar planet induk suku naga. Makhluk ini sangat besar. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya suci, dan ada 6 pasang sayap di punggungnya. Itu adalah malaikat bersayap 12 yang muncul sebelumnya. Setelah malaikat bersayap 12 muncul, sesosok besar muncul di arah lain. Sosok ini berbeda dari malaikat bersayap 12. Sosok itu diselimuti kabut merah darah dan tampak sangat jahat. Ada sepasang sayap di punggungnya. Sepasang sayap ini tampak seperti sayap kelelawar, tetapi tepi sayapnya berwarna emas. Auranya sangat mengerikan dan tidak kalah dengan malaikat bersayap 12. Pada saat yang sama, awan kabut hitam muncul tepat di belakang mereka, menghalangi sinar matahari. Kabut hitam itu terus berputar, berubah menjadi manusia, lalu menjadi binatang. Apakah para malaikat, klan darah, dan klan jiwa semuanya sudah datang? Bagus sekali. Aoqian berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Aku akan menghancurkan segel 10.000 naga. Setelah aku menghancurkannya, kalian pegang segel 10.000 naga itu dan jangan biarkan ia sembuh. Kata Yel, para ahli ras malaikat, darah, dan jiwa mengangguk. Menyerang, kata Dewa Surgawi Yel, ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, 3 ahli dari 3 klan besar melepaskan aura mereka. Di bawah aura yang mengerikan ini, langit berbintang bergetar hebat. Kemudian, mereka bertiga melancarkan gerakan. 3 serangan mendarat di planet induk suku naga. Ketiganya sangat menakutkan. Tingkat kultivasi mereka mungkin setara dengan tingkat kultivasi Raja Surga. Saat mereka bertiga menyerang, 10.000 Dragon Cell juga melancarkan serangan balik. Seekor naga surgawi raksasa dengan 9 cakar muncul dan bertabrakan dengan serangan ketiganya. Namun, serangan dari 3 dewa langit itu terlalu mengerikan. Serangan balik dari segel 10.000 naga itu hancur dalam sekejap. Raja Surga mengambil kesempatan untuk menjadi satu dengan pedang dan menebas perisai cahaya yang dibentuk oleh 10.000 segel naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Planet induk suku naga mulai berguncang hebat sekali lagi saat gumpalan energi mulai masuk. Kaisar Naga Abadi Chapter 3687 Bahasa Indonesia. Bab 3687, Pertempuran di Alam Raja Surga. Saat kekuatan itu merasuk, permukaan planet induk ras naga hancur berkeping-keping. Ki yang kuat menyerbu ke arah lereng pemakaman naga, namun dengan mudah dihalangi oleh Aoqian. Kali ini, serangan habis-habisan Dewa Langit Yel menghantam penghalang cahaya. Penghalang cahaya bergetar hebat, dan retakan pun muncul. Retakan ini bahkan lebih besar dari retakan sebelumnya. Menyerang. Para malaikat bersayap 12 dan makhluk-makhluk kuat suku udara berkelebat dan mendarat di celah segel naga 10.000. Di antara mereka, seluruh tubuh malaikat bersayap 12 memancarkan cahaya suci, dan kedua-belas sayapnya sangat besar. Ia meraih celah dan menarik satu sisi celah keluar dengan sekuat tenaga. Adapun makhluk kuat suku darah, dia meraih sisi lain retakan dan menariknya sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Segel naga ke-10 bergetar lebih hebat lagi, dan retakannya semakin melebar. Segel itu ditahan oleh 2 makhluk mengerikan. Aoqian, mari kita lihat bagaimana kamu menghalangiku, bunuh.
Dewa Langit Yel berteriak keras, dan cahaya suci pun mekar. Cahaya suci yang tak terbatas itu mengembun menjadi sosok yang tampak persis seperti Yel. Dengan pedang cahaya suci di tangan, ia melangkah maju dan melangkah ke celah, tiba di planet induk ras naga. Dewa Langit Yel tidak perlu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan 10.000 segel naga. Klon kekuatan surgawi miliknya ini sangat mengerikan. Begitu mereka masuk, aura mengerikan memenuhi udara. Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi alam semesta yang tak terbatas. Begitu mengerikan hingga membuat mereka merasa putus asa. Ini adalah dewa surgawi, keberadaan yang tak terbayangkan. Dibandingkan dengannya, Lu Ming bagaikan kunang-kunang jika dibandingkan dengan bulan yang terang. Ada perbedaan yang sangat besar. Untungnya, Ao Qian telah melepaskan aura yang menghalangi aura Yel. Kalau tidak, dengan kultivasi Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya, mereka pasti sudah tertimpa aura ini. Membunuh. Klon kekuatan suci Yel, yang menghunus pedang panjang cahaya suci, menyerang Ao Qian. Mengaum. Ao Qian mengeluarkan raungan naga dan melesat ke atas. Cakar naganya seakan ingin mencabik seluruh alam semesta. Cakar itu menutupi langit, dan saat ia mencakar ke bawah, ia bertabrakan dengan cahaya pedang Yel. Cahaya pedang melesat ke langit, tetapi setelah berkedip beberapa kali, cahaya itu meledak. Cakar naga yang sangat besar menebas ke bawah, dan avatar kekuatan Dewa Yel langsung hancur. Bagaimana mungkin? Kau hanyalah seberkas jiwa yang tersisa. Di luar segel naga 10.000, Dewa Surgawi Yel mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Aku telah membunuh lebih dari satu penguasa surgawi saat itu. Jadi bagaimana jika mereka hanya jiwa yang tersisa? Ao Qian berbicara dengan gaya mendominasi yang tak tertandingi. Itu hanyalah seberkas jiwa yang tersisa, tetapi masih memiliki roh yang tak terkalahkan. Sulit membayangkan roh macam apa yang dimiliki Ao Qian di puncaknya. Ao Qian, tidak peduli seberapa kuat dirimu saat itu, sekarang kamu hanyalah seberkas jiwa. Apa yang kamu kalahkan tadi hanyalah inkarnasi kekuatan surgawi milikku. Sekarang, aku akan membunuhmu sendiri. Mata Yel dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan secercah jiwa yang tersisa berani memandang rendah dirinya. Dia harus menghancurkan Ao Qian. Kalau Ao Qian sedang di puncaknya, sudah pasti dia akan berbalik dan pergi, tidak berani bertarung sama sekali. Seperti yang dikatakan Ao Qian, dia telah membunuh lebih dari satu dewa langit. Tetapi sekarang, hanya sedikit sisa jiwa Ao Qian yang tersisa, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Di sisi lain, dia memegang pedang patroli langit di tangannya. Dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Ao Qian. Begitu dia selesai berbicara, Yel melangkah maju, menyerbu ke dalam celah 10.000 segel naga. Dalam sekejap, cahaya pedang memenuhi langit dan cahaya suci menyelimuti area tersebut. Langit dan bumi berubah menjadi putih. Akhirnya, cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah Ao Qian. Ao Qian meraung keras. Tubuh naganya mengembang hingga menjadi ratusan juta kilometer panjangnya, dan dia menggunakan teknik rahasia yang mengerikan. Cahaya surgawi yang menyilaukan meledak ke arah cahaya pedang, bertarung melawan Yel. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan dalam sekejap mata. Tubuh asli Yel telah menyerbu masuk, dan dia memegang pedang pengintai surga. Dia benar-benar sangat kuat. Bagaimanapun, Ao Qian hanyalah seberkas jiwa yang tersisa, dan bukan lawannya. Dia telah dikalahkan dan benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ledakan. Pada akhirnya, pedang Yel mendarat di tubuh Ao Qian. Tubuh Ao Qian meledak, berubah menjadi garis-garis cahaya. Senior, bagaimana ini bisa terjadi? Ao Yan, Ao Guan, dan yang lainnya berseru tak percaya. Ahli nomor 1 dari klan naga, Ao Qian, telah terbunuh begitu dia keluar. Ini tidak dapat diterima oleh mereka. Dia baru saja melihat harapan, dan sesaat kemudian, dia putus asa. Perbedaannya terlalu besar. Haha, Ao Qian, memangnya kenapa kalau kamu dulu tidak terkalahkan? Pada akhirnya, kamu tetap akan mati di tanganku. Dewa Surgawi Yel tertawa terbahak-bahak. Namun tawanya tiba-tiba berhenti.
Itu karena gumpalan cahaya yang diledakkan Aokian mulai berkumpul lagi. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi sosok manusia, seorang pria parubaya. Ini adalah wujud manusia Aokian. Dia mengenakan baju perang dan memiliki sosok yang mengesankan dan penampilan yang mendominasi. Aokian, kenapa kamu? Yel berteriak, sangat bingung. Kenapa aku tidak mati saja? Biar ku beritahu, di planet induk ras naga, selama planet induk tidak hancur, aku tidak akan mati. Hari ini, yang akan mati adalah kau. Bunuh. Matilah. Teriak Aokian. Ia menggoyangkan lengannya, dan seluruh planet induk suku naga, wilayah tak terbatas, meledak dengan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni tak berujung berkumpul ke arah Aokian, dan aura di tubuhnya terus melonjak. Ledakan. Dia meninju, dan energi tinju berbentuk naga melesat ke arah Yel dengan kekuatan yang mengerikan. Yel menebas pedangnya, beradu dengan pedang ki berbentuk naga saat ia dipaksa mundur. Kekuatanmu, Aokian, kau telah menyatu dengan kehendak bintang dari planet induk klan naga. Sialan. Yel meraung. Dia akhirnya mengerti mengapa Aokian tidak mati, mengapa dia tidak mati bahkan setelah dia mencerai-beraikannya. Hal ini dikarenakan jiwa sisa Aokian telah menyatu dengan kehendak bintang dari planet induk suku naga. Selama planet induk suku naga tidak hancur, Aokian tidak akan mati. Lebih jauh lagi, Aokian dapat meminjam kekuatan seluruh planet induk suku naga untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Bunuh, bunuh, mati. Aokian berteriak dan terus mengayunkan tinjunya. Kekuatan tinju berbentuk naga terus meledak. Hanya dengan menghunus pedang pengukur langitlah Yel mampu melawan Aokian. Meskipun Aokian hanya sebagian kecil dari sisa jiwanya, dia mampu melawannya dengan bantuan kekuatan planet induk klan naga. Aokian, kau telah menyatu dengan kehendak bintang dari planet induk suku naga. Kau akan terperangkap di planet induk suku naga selama sisa hidupmu, tidak bisa pergi. Yel berteriak keras. Aku hanyalah secuil jiwaku, dan misiku adalah melindungi planet induk klan naga. Apa pentingnya jika aku pergi atau tidak? Di sisi lain, kau tidak akan bisa pergi hari ini. Aokian menanggapi dengan dingin, dan serangannya menjadi semakin ganas. Yel meraung marah dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berdaya, dan juga terkejut. Kekuatan tempur Aokian saat ini mungkin hanya beberapa persen dari kekuatan puncaknya. Jika dia tidak memiliki pedang pemeriksa langit, dia tidak akan menjadi lawannya. Namun kali ini dia tidak sendirian. Aku akan menahan Aokian. Kau, masuklah dan bunuh Luming dan beberapa naga dewa bercakar 9. Suara Yel bergema. Dia sedang berbicara dengan pakar ras jiwa. Para ahli ras jiwa belum bergerak dan berjaga di luar. Ya, ahli ras jiwa itu menanggapi dengan diam dan bergegas menuju retakan itu. Melalui retakan itu, ia bergegas masuk ke planet induk ras naga. Kemudian, ia bergegas menuju Luming, Aoyan, dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3688 Bahasa Indonesia. Bab 3688, Bab 3688 Tabu, Iblis Surgawi Tak Terbatas, Kereta Terbang. Ahli dari ras jiwa ini juga merupakan eksistensi di alam Raja Surga. Dia sangat menakutkan. Tidak bagus. Ekspresi Luming dan kelompoknya berubah. Bagaimanapun, Aokian hanyalah satu orang. Sekarang dia terjerat, sulit baginya untuk melarikan diri, dan dia tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Kekuatan, kekuatan, aku ingin kekuatan. Luming meraung dalam hatinya. Perasaan tidak berdaya ini terlalu tidak nyaman. Dia tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri dan hanya bisa menunggu orang lain menyelamatkannya. Perasaan ini sungguh tidak mengenakan. Jika dia memiliki kekuatan untuk menekan alam semesta, mengapa dia melakukan ini? Hehe, keberadaan yang telah menyatu dengan kekuatan terlarang akan mati di tanganku hari ini. Bukankah ini perasaan yang luar biasa? Para ahli ras jiwa mencibir. Kedengarannya seperti suara wanita, tetapi sangat dingin dan kasar. Apakah tubuh terlarang itu sesuatu yang bisa kamu sentuh? Tepat saat ahli dari ras jiwa berbicara, suara wanita lain terdengar. Suaranya sangat dingin dan sombong. Kemudian,
Lu Ming dan yang lainnya melihat sebuah sosok muncul di depan mereka. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun panjang, seperti peri yang turun ke dunia. Namun, tubuhnya sedikit ilusi dan tidak nyata. Seolah-olah dia adalah jiwa. Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya tidak tahu kapan wanita ini muncul. Jiwa yang tersisa. Tidak, itu adalah inkarnasi jiwa. Seorang inkarnasi jiwa berani menghalangiku. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Matilah. Para ahli dari ras jiwa berteriak dingin. Tubuh mereka bagaikan asap saat mereka menyerang wanita itu. Akan tetapi, dia tidak melihat ketakutan di mata Dewa Yel yang surgawi. Hati-hati, tepat saat Dewa Yel dari surga meneriakkan peringatan, sudah terlambat. Wanita muda itu mengulurkan tangan kecilnya yang seputih giok dan menekannya ke dalam kekosongan. Tampaknya sangat lambat, tetapi pada saat berikutnya, telapak tangannya telah mengenai ahli ras jiwa. Ah! Serangan ahli jiwa itu langsung runtuh saat dia menjerit melengking. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan asap. Dia mundur dengan panik dan mengembun lagi setelah mundur dalam jarak yang jauh. Namun, auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Dia sudah menderita luka parah. Melarikan diri, melarikan diri. Melarikan diri. Para ahli ras jiwa hanya punya satu pikiran. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Dia adalah sosok perkasa dari ras jiwa, dan basis kultivasinya tidak lebih rendah dari seorang dewa surgawi. Selain itu, ras jiwa sangat istimewa. Mereka dilahirkan dengan tubuh jiwa yang sulit dibunuh dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Namun, telapak tangan wanita itu yang tampak biasa saja telah menyebabkannya menderita luka parah. Auranya sangat lemah dan dia hampir musnah. Siapa orang ini? Keberadaan macam apa ini? Kok bisa seseram itu? Jelas itu cuma inkarnasi jiwa, tapi begitu dahsyatnya sampai mengejutkan. Ia berlari ke arah retakan itu seperti orang gila. Ia ingin keluar dari retakan itu dan pergi sejauh mungkin. Dia bukan satu-satunya. Bahkan ekspresi Yel tidak sedap dipandang. Dia benar-benar berhenti bertarung dengan Aoqian dan segera mundur. Dia mengikuti dari dekat para ahli ras jiwa dan bergegas keluar dari celah itu. Baru setelah keluar dari celah itu Yel menghela napas lega. Sementara itu, para malaikat bersayap 12 dan makhluk-makhluk kuat suku darah juga melepaskan 10.000 tanda naga dan mundur agak jauh. Siapa dia? Siapa orang ini? Mengapa dia begitu menakutkan? Para ahli klan jiwa masih ketakutan sambil bergumam. Iblis surgawi tak terbatas, kereta terbang. Yel bergumam pada dirinya sendiri, tetapi suaranya bergetar. Dia tidak dapat menyembunyikan emosinya. Apa? Kereta terbang? Itu tabu. Para ahli dari ras jiwa, ras malaikat, dan ras darah semuanya berteriak serempak. Mereka sangat terkejut. Yel mengangguk pelan, lalu berkata, bukankah orang itu ada di sana? Mengapa dia muncul di planet asal ras naga? Namun, itu hanya seberkas jiwa. Mungkinkah itu melindungi kekuatan terlarang? Dengan orang ini di sini, lebih baik kita mundur dulu atau biarkan istana surgawi mengirim lebih banyak orang kuat. Tabu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Seorang pakar dari klan Hun berkata. Dia masih menyimpan rasa takut di dalam hatinya. Kau ingin mundur. Karena kau sudah di sini, jangan pergi. Wanita cantik yang tak tertandingi itu, kereta terbang, tampaknya telah mendengar percakapan antara Yel dan yang lainnya. Dia berbicara dengan suara dingin, lalu melangkah maju, dan sosoknya muncul di luar segel naga 10.000. Yel dan yang lainnya tanpa sadar mundur. Kamu benar-benar takut. Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya sangat bingung. Di langit berbintang yang jauh, orang-orang dari berbagai ras melihat pemandangan ini melalui rangkaian pengawasan dan sangat terkejut. Para penguasa istana surgawi tampak sangat takut. Bagaimana ini mungkin? Siapakah lagi di alam semesta yang mampu membuat penguasa istana surgawi begitu takut? Kereta terbang, tubuhmu yang sebenarnya tidak ada di sini. Kau hanya inkarnasi jiwa. Apa kau pikir kau bisa menahan kami di sini? Jika kita berempat bergabung, masih belum pasti siapa yang akan tertinggal. Yel berteriak keras. Pedang pengintai surga bersinar dan menyelimutinya,
menyebabkan keberaniannya tumbuh sedikit demi sedikit. Mata para ahli klan malaikat dan klan darah berbinar, menampakkan sedikit keinginan. Memang, mereka pernah mendengar reputasi kereta terbang itu. Itu sangat mengerikan. Namun, sekuat apapun kereta terbang itu hanyalah seberkas inkarnasi jiwa. Seberapa kuatkah itu? Jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka mungkin dapat mengalahkan kereta terbang itu. Menghancurkan secuil inkarnasi jiwa terlarang akan menjadi prestasi besar bagi istana surgawi. Hanya ahli dari ras jiwa yang masih agak takut. Telapak tangan tadi telah membuatnya takut setengah mati. Jangan khawatir, avatar jiwa tidak dapat menyimpan terlalu banyak energi. Alasan mengapa telapak tangannya begitu kuat tadi mungkin telah menghabiskan banyak energi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yel melanjutkan, menyebabkan yang lain menjadi semakin berani. Pada level mereka, mereka secara alami sangat jelas tentang kelemahan klon jiwa. Klon jiwa hanyalah seberkas jiwa pihak lain, bukan tubuh fisik. Klon jiwa tidak dapat menyimpan terlalu banyak energi, dan akan mudah habis. Dengan mereka berempat bekerja sama, mereka akan membuat pihak lain kelelahan sampai mati. Saat memikirkan hal ini, mereka menjadi lebih berani dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Bagus sekali. Kau tidak lari saat berhadapan denganku, tetapi kau masih ingin berhadapan denganku. Kau punya nyali. Dengan ini, aku bisa memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Kata Fei Yao. Dia mungil, tapi dia lebih mendominasi daripada Aoqian. Begitu dia selesai bicara, dia bergerak dan menekankan telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini seakan membelah alam semesta. Tampak biasa saja, tetapi tak tertandingi. Menyerang. Pada saat yang sama, kelompok Yel yang beranggotakan 4 orang juga menyerang. Sambil memegang pedang pengintai langit, Yel menebas. Cahaya pedang yang menyilaukan menghantam telapak tangan kereta terbang itu. Dentang. Suara pedang Ki yang hancur dapat terdengar di seluruh alam semesta, dan tubuh Yel terlempar mundur. Pada saat yang sama, serangan para malaikat, klan darah, dan para pembangkit tenaga listrik lainnya membombardir kereta terbang itu, tetapi dia menghindarinya dengan sekejap. Pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba muncul di depan ahli ras jiwa dan menekan telapak tangannya ke bawah. Telapak tangan ini berbeda dari telapak tangan sebelumnya. Permukaan telapak tangannya ditutupi dengan lapisan cahaya iblis, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Tidak bagus, selamatkan aku. Tidak, para ahli dari ras jiwa meraung ketakutan. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung saat mereka mundur. Akan tetapi, meskipun dia cepat, kereta terbang itu lebih cepat. Telapak tangan itu tepat mengenai ahli jiwa. Teriakan melengking dan putus asa bergema di seluruh langit berbintang. Tubuh ahli dari klan jiwa runtuh dan berubah menjadi gumpalan energi sebelum benar-benar menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3689 Bahasa Indonesia. Bab 3689, Kemegahan yang tak tertandingi. Teriakan melengking para ahli jiwa bergema di langit berbintang. Bahkan para ahli dan tokoh terkemuka dari berbagai ras yang jauh pun dapat mendengarnya dengan jelas. Melalui rangkaian pemantauan, mereka juga dapat merasakan beberapa gambar yang kabur. Dengan menggabungkan keduanya, mereka menghasilkan berita yang mengejutkan. Para ahli ras jiwa telah terbunuh. Semua orang saling berpandangan dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan di mata mereka. Seorang ahli dari ras jiwa telah terbunuh. Ini adalah seorang ahli yang setingkat dengan Raja Surga. Setidaknya mereka berada di bidang utama yang sama. Bagi mereka, seorang ahli di level ini sudah merupakan eksistensi tertinggi. Mereka tak tertandingi, ahli paling kuat di alam semesta purba, eksistensi yang tak terkalahkan. Sekarang, keberadaan seperti itu telah dibunuh oleh seseorang. Kalau begitu, di alam kultivasi apa pihak lain itu berada? Ini di luar pemahaman siapapun. Di planet induk suku naga, Luming, Aoyan, dan yang lainnya juga tercengang dan sangat terkejut. Begitu kuatnya, dia benar-benar kuat. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Luming dan yang lainnya. Dia telah membunuh sosok yang sangat menakutkan dengan 2 telapak tangan. Yang paling penting,
Dari apa yang dia dengar dari pihak lain, wanita bernama Fei Yao itu hanyalah klon spiritual dan bukan tubuh utamanya. Ini benar-benar pakar yang tak terkalahkan. Kemegahan yang tak tertandingi. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dengan kekuatan sebesar itu, dia benar-benar bisa bergerak tanpa hambatan di alam semesta. Di langit di atas planet induk ras naga, makhluk-makhluk kuat dari ras malaikat, ras darah, dan Raja Surga juga sangat terkejut. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Aku tidak percaya bahwa satu klon jiwa pun bisa tak terkalahkan. Bunuh. Bagaimanapun, penguasa langit bukanlah orang biasa. Dia memiliki tekad yang kuat. Sambil meraung, dia menghubungkan kekuatannya dengan pedang pemeriksa langit dan menjadi satu dengan pedang itu. Cahaya terang meledak dan menebas ke arah kereta terbang itu. Penghakiman pemusnahan dunia, Raja para Malaikat. Malaikat itu juga meraung, dan cahaya suci menerangi 9 surga. Sosok agung dengan mahkota dan tongkat kerajaan muncul di tubuhnya. Kemudian, cahaya suci berbentuk salib yang mengerikan menebas ke arah Phoenix. Dewa darah sihir agung. Ahli klan darah mengepakkan sayapnya, dan lautan darah melonjak ke langit, hampir menyelimuti seluruh planet induk klan naga. Di lautan darah, makhluk-makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya melolong dan mengguncang jiwa orang-orang saat mereka menerkam kereta terbang itu. Menghadapi serangan terkuat dari ketiga ahli itu, ekspresi kereta terbang itu sangat tenang, bahkan acuh tak acuh, dan seolah-olah meremehkan. Dia berdiri di udara, gaun panjangnya berkibar. Seberkas cahaya iblis muncul di tubuhnya, dan dia memiliki temperamen yang sangat istimewa. Dia mendorong dengan kedua tangannya. Seketika, beberapa tangan giok seputih salju terbentuk. Tangan-tangan itu sangat besar dan menutupi seluruh dunia. Lu Ming mendongak dan tampak melihat beberapa tangan di dunia. Beberapa tangan seperti jade tertekan keluar. Lautan darah runtuh dalam sekejap. Makhluk-makhluk aneh di lautan darah itu menjerit melengking dan meledak satu demi satu, berubah menjadi debu dan menghilang. Segera setelah itu, pusat kekuatan klan darah itu menjerit putus asa. Wah, tangannya yang seperti giok menyapu lautan darah seperti sepotong kayu busuk, dan tubuh makhluk kuat suku darah itu meledak seperti balon. Seberkas jati dirinya yang sebenarnya, terbungkus dalam bola cahaya darah, ingin melarikan diri, tetapi sia-sia. Dia menekan dengan tangannya yang seperti batu giok, dan semuanya berubah menjadi abu. Energi asal yang tersisa dari makhluk kuat suku darah juga telah sepenuhnya menghilang. Dia telah jatuh. Ahli mengerikan lainnya terbunuh. Kali ini, hanya satu jurus yang digunakan. Sungguh mengejutkan. Baru saja, kereta terbang itu telah menembakkan sejumlah tangan seperti batu giok. Jelas, ada perbedaan kekuatan. Tangan seperti batu giok yang menyerang ahli klan darah adalah yang paling kuat dan mengandung kekuatan serangan paling kuat. Tangan Dewa Langit Istana Surgawi yang menyerang para malaikat, hanya digunakan sebagai perisai untuk menangkal serangan mereka. Pada saat ini, malaikat yang kuat, penguasa surgawi Istana Surgawi, benar-benar takut. Hatinya dingin, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Ayo pergi. Dewa surgawi dari Istana Surgawi berteriak ketakutan dan berbalik untuk pergi. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan ras malaikat. Itu terlalu menakutkan. Baik itu ahli ras jiwa maupun ahli ras darah, kekuatan mereka tidak kalah dengan ahli ras malaikat. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari Raja Surga. Namun, pihak lain telah membunuh satu orang dalam sedetik dengan satu gerakan. Itu benar-benar menakutkan. Jika pihak lain masih punya energi ekstra dan melakukan gerakan lain, bukankah mereka akan tamat? Mereka berdua berlari secepat yang mereka bisa. Wilayah setan langit. Suara samar kereta terbang itu terdengar. Gelombang tak terlihat menyebar dan menyelimuti alam semesta yang luas. Pakar ras malaikat dan Dewa Yel yang kecepatannya sangat cepat tiba-tiba melambat. Seolah-olah mereka terjebak dalam rawa, kecepatan mereka selambat siput. Tidak bagus. Wajah Dewa Surgawi Yel, sang malaikat yang perkasa, semuanya berubah secara dramatis. Saat berikutnya, kereta terbang muncul di depan malaikat itu. Tidak, arg, malaikat terkuat itu meraung ketakutan. Kedua belas sayapnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan,
berubah menjadi 12 pedang tajam yang menebas dengan ganas. Mati! Kereta terbang itu berbicara dengan suara acuh tak acuh, seolah-olah itu adalah sebuah penghakiman. Tubuhnya memancarkan cahaya iblis, dan telapak tangannya bahkan lebih halus. Dia menyerang. Semuanya hancur oleh telapak tangan itu. Serangan malaikat itu langsung hancur. Hal yang sama terjadi pada tubuhnya. Dia bahkan lebih menderita. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum menghilang dari alam semesta purba. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Bahkan jejaknya pun terhapus. Kemampuan ini, Lu Ming membelalakkan matanya. Dia menyadari bahwa energi yang digunakan oleh belati terbang itu sangat mirip dengan kemampuan yang digunakan oleh Xian Yanxing. Keduanya menyelimuti ruang dan membatasi pergerakan musuh. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kereta terbang itu mencakup wilayah yang jauh lebih luas daripada Xian Yanxing. Bahkan, kereta itu mencakup langit berbintang yang luas. Sialan! Meledak! Dewa Langit Yel begitu takut hingga ia hampir mengompol. Ia berusaha keras untuk mengaktifkan pedang pemeriksa langit. Pedang pemeriksa langit mulai bergetar hebat, dan niat pedang yang mengerikan meledak, mencabik-cabik langit berbintang dan meningkatkan kecepatannya. Namun, kereta terbang itu tidak berhenti setelah membunuh malaikat yang kuat itu. Tubuhnya berkedip, dan sekali lagi muncul di samping Dewa Yel yang surgawi, mengirimkan serangan telapak tangan ke bawah. Ah! Dewa Langit Yel meraung. Ia bisa merasakan ancaman kematian. Ia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dentang! Telapak tangan kereta terbang itu bertabrakan dengan pedang pemeriksa surga, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Asyik! Pedang pemeriksa surga bergetar hebat, sedangkan tubuh Dewa Surgawi Yel bergetar lebih hebat lagi. Aduh! Dia memuntahkan seteguk darah. Pelindung tulang di tangannya yang memegang pedang hancur. Tubuhnya mundur dengan cepat, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya, seolah-olah dia adalah vas porselen yang akan pecah. Menarik! Kamu bisa menerima salah satu jurusku dan tidak akan mati. Mari kita lihat berapa banyak jurus yang bisa kamu terima. Suara acuh tak acuh dari kereta terbang itu terdengar saat ia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Dewa Langit Yel meraung marah saat energi dalam tubuhnya mulai terbakar. Semua energi dan potensinya dinyalakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3690 Bahasa Indonesia. Bab 3690, Raja Surga mundur karena kekalahan dan melakukan gerakan yang menakutkan. Penguasa surgawi Yel mulai bertindak habis-habisan, membakar apapun yang ada di jalannya. Ini termasuk potensi, jiwa, tubuh, asal-usul, darah, dan seterusnya. Segala sesuatunya terbakar habis, meningkatkan kekuatannya hingga ke titik ekstrim. Dentang! Keduanya bertukar pukulan lagi. Kali ini, hasilnya tidak berbeda dari terakhir kali. Kereta terbang itu tidak bergerak sama sekali, sementara Dewa Yel yang surgawi dipaksa mundur. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderak karena otot dan tulangnya terus-menerus terkoyak. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan pelindung tulangnya hancur berkeping-keping. Dia menderita luka-luka yang luar biasa. Bahkan jika Dewa Yel yang surgawi dapat melarikan diri sekarang, ia akan menderita kerugian besar. Potensinya akan habis, dan ia tidak akan dapat maju lagi di masa mendatang. Bahkan, kultivasinya mungkin akan menurun. Namun sekarang, dia tidak peduli lagi. Dia hanya ingin melarikan diri. Kali ini, ia salah perhitungan. Ia tidak pernah menyangka bahwa secuil jiwa ular berbisa terbang akan berada di planet induk suku naga. Jika ia tahu lebih awal, ia tidak akan pernah datang. Namun, sudah terlambat. Itu karena belati terbang telah melancarkan serangan ketiganya. Tangan yang bagaikan batu giok, yang diselimuti cahaya iblis, sangatlah besar saat menekan Dewa Yel surgawi. Penguasa surgawi Yel hampir tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengaktifkan pedang pemeriksa surga untuk memblokir serangan itu. Namun kali ini, dia tidak bisa lagi menahannya. Tubuhnya meledak dengan keras. Dengan hanya sedikit asal-usul jati diri yang tersisa,
ia menyerbu ke dalam pedang pemeriksa surga dengan panik dan mencoba melarikan diri dengan mengaktifkannya. Akan tetapi, dengan tangannya yang seperti batu giok di udara, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tidak, tolong aku. Dewa Langit Yel melolong marah. Ia hampir ketakutan setengah mati. Namun, saat suara Dewa Yel menghilang, sepetak langit berbintang di kejauhan tiba-tiba terbelah. Sebuah tangan besar terentang dari celah spasial. Tangan besar itu bening dan sepenuhnya terbentuk oleh cahaya suci seputih salju. Ia meraih kereta terbang itu. Kecepatannya tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Tiba dalam sekejap dan menghantam tangan seperti giok yang dibentuk oleh kereta terbang itu. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Kali ini, retakan benar-benar muncul di tangan seperti giok yang dibentuk oleh kereta terbang itu sebelum meledak. Ekspresi kereta terbang itu berubah sedikit saat ia mundur. Orang tua, ekspresi Fei Yao sedikit jelek. Setelah tangan itu menangkis kereta terbang itu, ia tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia meraih pedang pemeriksa surga dan segera menariknya kembali. Jangan berani-berani pergi. Kereta terbang itu berteriak dingin. Ia melangkah di langit berbintang dan mengejar. Cahaya iblis di tubuhnya bertambah kuat saat dia menyerang dengan telapak tangan lainnya. Itu masih tangan yang menyerupai giok, tetapi kali ini, cahaya di tangan yang menyerupai giok itu jauh lebih redup, dan mengandung cahaya iblis yang mengejutkan. Ledakan. Cahaya suci melonjak di ruang yang retak, dan kemudian tangan raksasa lain terulur, beradu dengan tangan giok yang dipadatkan oleh kereta terbang. Tangan seperti giok dari kereta terbang itu meledak lagi. Kereta terbang, kau hanyalah seberkas klon jiwa. Kau tak bisa menghentikanku. Dan EBSP, sebuah suara menyebar, mengguncang langit berbintang. Di langit berbintang yang jauh, banyak planet berguncang. Hanya suaranya saja sudah sangat dahsyat kekuatannya. Begitu suara itu terdengar, tangan besar itu, bersama dengan pedang pengintai surga milik Dewa Surgawi Yel, dengan cepat ditarik kembali. Orang tua, kau bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, dan kau masih berani menghentikanku. Berhati-hatilah atau kau akan hancur. Kereta terbang itu berkata dengan dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Suara itu terdengar lagi, dan sesaat kemudian, ia mundur kembali ke celah angkasa dan menghilang. Ini, Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya menatap langit berbintang dengan bingung. Baru saja, sudah jelas bahwa eksistensi yang bahkan lebih kuat dari istana surgawi telah bergerak. Eksistensi yang bahkan lebih kuat dari seorang Raja Surgawi telah menyelamatkan Raja Surgawi Yel dari jarak yang tidak diketahui. Saat ini, semua orang sedang menonton. Jika Dewa Yel meninggal di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi prestise istana surgawi. Namun, pihak lain tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran. Mereka membiarkan Dewa Yel pergi begitu saja dan tidak melanjutkan serangan. Pertempuran yang menggemparkan dunia berakhir begitu saja. Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya tampak bersemangat saat menonton. Meskipun mereka dianggap cukup baik di kalangan generasi muda, mereka masih jauh dari sebanding dengan Raja Surga. Belum lagi kereta terbang atau orang misterius dari istana surgawi tadi. Mereka masih harus menempuh jalan panjang. Fei Yao menatap langit berbintang dan matanya berkedip. Dia melangkah mundur dan kembali ke planet induk klan naga. Segel 10.000 naga tidak menghentikannya sama sekali. Kereta terbang itu datang ke sisi Aoqian. Anak-anak kecil, ikutlah dengan kami. Saat Aoqian melambaikan tangannya, Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya merasakan suatu kekuatan menyelimuti mereka. Kemudian, ada riak-riak di kehampaan. Mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan lingkungan sekitar berubah dengan cepat. Saat berikutnya, mereka berada di lingkungan yang aneh. Lingkungan sekitarnya dipenuhi asap, begitu tebalnya hingga tidak dapat dibayangkan. Junior menyapa senior Aoqian dan senior Fei Yao. Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya mendatangi kereta terbang, Aoqian, dan yang lainnya, lalu memberi hormat dengan tangan terkepal. Sama-sama, kalian hebat. Ao Yan menatap mereka dan mengangguk puas. Sekarang, tidak banyak lagi anggota klan naga yang tersisa. Kamu adalah harapan kebangkitan klan naga.
Kamu harus bekerja keras. Aoqian memandang Aoyan, Aoguan, dan yang lainnya. Aoyan, Aoguan dan yang lainnya langsung menampakkan ekspresi gembira. Menghadapi tokoh legendaris dari ras naga ini, meski mereka sangat berbakat, mereka tetap saja sangat bersemangat. Meskipun Aoqian hanyalah naga surgawi bercakar 5 dan memiliki garis keturunan terendah di klan naga surgawi, ia telah tumbuh menjadi yang terkuat di klan naga surgawi dengan garis keturunan terendah. Ia telah menginjak-injak banyak naga surgawi bercakar 9 di bawah kakinya dan menjadi legenda. Bahkan jika mereka sangat berbakat, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai ranah Aoqian di masa depan. Hampir tidak ada peluang. Kami pasti akan bekerja keras untuk menghidupkan kembali klan naga. Aoyan, Aoguan, dan Ao Cheng semuanya mengangguk penuh tekad. Baiklah, untuk sementara kamu bisa berkultivasi di sini. Lingkungan di sini lebih cocok untukmu. Jika kamu menemui masalah dalam kultivasimu, kamu bisa datang kepadaku. Kata Aoqian. Aoyan dan yang lainnya merasa gembira. Mereka lalu menangkupkan tinju mereka dan pergi. Lu Ming, kau tetap di sini. Kereta terbang itu, yang sedari tadi diam, pun berbicara. Aoyan dan yang lainnya memandang Lu Ming, lalu meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi. Setelah Aoyan dan yang lainnya pergi, Ting Dewa Lu Ming sendirian, menghadapi Aoqian dan belati terbang. Belati terbang itu menatap Lu Ming dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ia malu saat melihat Lu Ming. Meski berkulit tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Seperti yang diharapkan dari pria yang disukai King kecil. Dia benar-benar mampu menyatu dengan kekuatan terlarang. Lumayan, lumayan. Kereta terbang itu menatapnya dengan saksama dan mengangguk kagum. Ada ekspresi puas di matanya. Ekspresi semacam ini mirip sekali dengan ekspresi ibu mertua yang menatap menantu laki-lakinya. Namun, Lu Ming mengabaikan tatapan seperti itu. Jantungnya berdebar kencang dan dia berkata, "Senior, kamu tahu Nianxing. Metode Xie Nianxing sangat mirip dengan belati terbang. Itulah sebabnya Fei Yao berkata, King kecil, dan itu adalah pria yang disukai, King kecil." Lu Ming langsung teringat pada Xie Nianxing.